Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah Syafitri, NIM 24021380053. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penyelesaian kredit bermasalah oleh bank konvensional dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan. Selamat menyaksikan. Definisi kredit bermasalah, non-performing loan atau NPL adalah situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Nah, kredit bermasalah atau NPL adalah kondisi di mana orang yang pinjam uang ke bank gagal atau macet bayar cicilannya. Sesuai perjanjian, ada 3 tanda utamanya, yaitu yang pertama tunggakan, keterlambatan melampaui jatuh tempo, yaitu telat bayar dari tanggal jatuh tempo. Contohnya, janji bayar tanggal 5, tapi sampai tanggal 20 belum bayar juga. Yang kedua ada kesulitan, masalah keuangan real pada debitur, yaitu peminjam sedang mengalami masalah keuangan yang nyata. Contohnya, peminjam tidak bisa bayar karena usahanya bangkrut atau kena PHK. Yang terakhir ada covenant, pelanggaran syarat kontrak, yaitu peminjam melanggar aturan main atau janji di kontrak. Contohnya, izin pinjam uang untuk modal usaha, tapi malah dipakai beli mobil pribadi. Terus, pada faktor penyebab internal adalah faktor kredit macet yang berasal dari kesalahan atau kelalaian pihak bank itu sendiri. Berikut 3 penyebabnya, yaitu yang pertama adalah analisis lemah. Penilaian prinsip 5C yang dilakukan tidak mendalam dan kurang akurat. Bank asal-asalan dan tidak teliti saat mengecek kemampuan bayar peminjam di awal. Contohnya, bank langsung mencairkan pinjaman besar tanpa mengecek slip gaji asli peminjam yang ternyata pengangguran. Terus yang kedua, monitoring lemah. Jarang melakukan kunjungan lapangan on-site pasca kredit cair. Bank cuek dan tidak pernah mengecek kondisi peminjam setelah uang cair. Contohnya, bank tidak pernah datang ke lapangan untuk melihat usaha peminjam, padahal usahanya sudah bangkrut sejak bulan pertama. Terus yang ketiga ada moral hazard. Penyimpangan prosedur oleh oknum internal bank demi keuntungan pribadi, yaitu adanya kecurangan atau permainan belakang oleh pegawai bank demi keuntungan pribadi. Contohnya, petugas bank menerima uang suap agar pinjaman nasabah tersebut yang tidak layak tetap lolos dan cair. Oke. Nah, ada juga nih faktor penyebab eksternal, yaitu penyebab kredit macet yang berasal dari luar kendali pihak bank atau faktor luar. Ada 2 penyebab utamanya nih. Yang pertama ada kondisi debitur. Usaha mengalami kebangkrutan, musibah atau kematian debitur, penyalahgunaan dana kredit untuk hal konsumtif, yaitu masalah yang menimpa diri atau bisnis si peminjam uang. Contohnya, peminjam mengalami kebangkrutan, terkena musibah, meninggal dunia, atau uangnya malah sengaja dipakai untuk foya-foya. Yang kedua ada kondisi makro, ketidakstabilan ekonomi nasional, laju inflasi yang tinggi, perubahan regulasi yang mendadak dari pemerintah, yaitu masalah besar yang terjadi pada situasi ekonomi atau aturan negara. Contohnya, terjadi krisis ekonomi nasional, harga barang melonjak drastis atau inflasi, atau adanya perubahan aturan mendadak dari pemerintah yang mematikan sektor usaha tertentu. Nah, ini nih ada kualitas kredit standar POJK, adalah tingkatan rapor peminjam di bank berdasarkan jumlah hari keterlambatan atau tunggakan bayar cicilan. Berikut ada 5 tingkatannya, yaitu yang pertama ada lancar, 0 hari, bayar selalu tepat waktu. Contohnya, jatuh tempo tanggal 5, dibayar tanggal 5, status aman atau sehat. Yang kedua ada DPK. DPK ini singkatan dari dalam perhatian khusus, yaitu dari 1 hari sampai 90 hari, mulai telat bayar sampai 3 bulan. Contohnya, peminjam menunda pembayaran dan baru sadar setelah telat 45 hari, status masih aman. Yang ketiga ada kurang lancar, 91 sampai 120 hari, menunggak sekitar 3 sampai 4 bulan. Contohnya, peminjam sudah 3 bulan berturut-turut tidak membayar cicilan, status mulai bermasalah atau NPL. Yang keempat diragukan, 121 sampai 180 hari, menunggak sekitar 4 sampai 6 bulan. Contohnya, peminjam sudah telat bayar 5 bulan dan bank ragu utang ini bisa lunas, status bermasalah atau NPL.
Yang kelima, macet, yaitu lebih dari 180 hari, menunggak lebih dari 6 bulan, atau rapor merah parah. Contohnya, peminjam menghilang dan tidak bayar utang lebih dari setengah tahun. Jaminan siap disita. Status bermasalah atau NPL. Nah, ada juga strategi penyelamatan. 3R adalah 3 solusi dari bank untuk membantu nasabah yang kesulitan agar bisa membayar utangnya kembali. Ada 3 caranya. Yang pertama, ada rescheduling atau penjadwalan ulang. Memperpanjang jangka waktu tenor pinjaman agar cicilan bulanan lebih murah. Contohnya, cicilan 2 juta per bulan selama 2 tahun diubah oleh bank menjadi 1 juta per bulan selama 4 tahun. Yang kedua, ada reconditioning atau persyaratan ulang, yaitu meringankan syarat kontrak seperti memotong bunga atau menghapus denda. Contohnya, bank menghapus seluruh denda keterlambatan nasabah dan menurunkan suku bunganya dari 12% menjadi 8%. Yang ketiga, ada restructuring atau penataan kembali, yaitu merombak total struktur utang secara menyeluruh, atau gabungan perpanjang waktu, potong bunga, hingga diskon utang pokok. Contohnya, utang miliaran milik pengusaha yang macet total diubah kontraknya secara menyeluruh oleh bank agar usahanya bisa selamat dan utang tetap tercicil. Pada jalur non-litigasi atau persuasif adalah cara penyelesaian utang macet secara kekeluargaan atau damai tanpa lewat jalur hukum atau pengadilan. Berikut 3 cara penanganannya. Yang pertama, ada penagihan dan somasi. Melakukan pendekatan intensif melalui surat peringatan 1-3. Mengingatkan peminjam secara resmi lewat surat peringatan bertahap. Contohnya, bank mengirimkan surat peringatan 1, SP1 hingga SP3 ke rumah nasabah yang menunggak agar segera membayar. Yang kedua, penyelesaian sukarela, yaitu penjualan jaminan di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Peminjam setuju secara damai menjual sendiri barang jaminannya untuk melunasi utang. Contohnya, nasabah sadar tidak mampu membayar utang, lalu sepakat dengan bank untuk menjual mobil jaminannya sendiri demi menutup sisa utang. Yang ketiga, ada haircut, yaitu pemberian potongan bunga atau denda untuk meringankan pelunasan. Bank memberikan diskon berupa potongan atau penghapusan bunga atau denda agar sisa utang lebih ringan dilunasi. Contohnya, total utang nasabah membengkak jadi 60 juta rupiah karena denda. Bank memberikan haircut dengan menghapus seluruh denda sehingga nasabah cukup bayar utang pokok 45 juta rupiah untuk dianggap lunas. Selain itu, ada jalur litigasi atau hukum adalah penyelesaian utang macet secara terpaksa melalui jalur hukum atau pengadilan karena nasabah sudah tidak bisa diajak bekerja sama secara damai. Ada 2 cara penanganannya. Yang pertama ada lelang KPKNL, yaitu eksekusi jaminan secara formal melalui kantor pelayanan kekayaan negara, dan lelang, yaitu bank menyita jaminan dan menjualnya secara paksa lewat kantor lelang resmi milik pemerintah. Contohnya, nasabah macet total dan menghindar sehingga rumah jaminannya disita bank, lalu dilelang secara resmi ke publik melalui KPKNL untuk melunasi utang. Terus yang kedua ada pengadilan, melakukan gugatan perdata wan prestasi atau permohonan pilot, yaitu bank menggugat nasabah ke meja hijau atas tuduhan ingkar janji, wan prestasi atau menuntutnya bangkrut pilot. Contohnya, bank menuntut seorang pengusaha ke pengadilan negeri agar hakim secara hukum memaksa nasabah tersebut membayar atau menyita seluruh aset miliknya. Nah, untuk penanganannya ada juga kendala, adalah hambatan yang dihadapi bank saat mencoba membereskan atau menagih utang yang macet. Ada 2 kendala utamanya. Yang pertama, aspek hukum. Adanya gugatan balik dari debitur atau sengketa kepemilikan pada objek yang dijaminkan, yaitu penagihan atau penyitaan terhambat karena adanya perlawanan hukum atau perebutan status kepemilikan jaminan. Contohnya, saat bank mau menyita tanah jaminan, nasabah menggugat balik bank ke pengadilan, atau mendadak ada pihak keluarga lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai warisan mereka. Yang kedua ada aspek agunan, penurunan nilai pasar jaminan sehingga hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup hutang, yaitu nilai jual barang jaminan atau agunan turun drastis sehingga tidak cukup
untuk melunasi utang saat dijual. Contohnya, nasabah punya sisa utang 500 juta rupiah dengan jaminan ruko. Pas ruko dilelang bank, ternyata harganya anjlok dan cuma laku 300 juta. Bank masih tekor 200 juta. Untuk mitigasi risiko menggunakan prinsip 5C. 5 kriteria wajib yang digunakan bank untuk menilai apakah seorang calon peminjam layak diberi pinjaman agar tidak terjadi kredit macet. Ada 5 prinsip tersebut. Yang pertama, karakter atau sifat. Menilai kejujuran dan rekam jejak moral peminjam dalam membayar utang. Contohnya, bank mengecek BI, checklink atau slip. Jika riwayat bayar utang di tempat lain selalu bersih, berarti ia terpercaya. Yang kedua ada capacity atau kemampuan. Menilai kemampuan keuangan peminjam untuk membayar cicilan bulanan. Contohnya, peminjam punya gaji 10 juta nih dan ingin mengajukan cicilan 3 juta per bulan. Bank menilai ia mampu. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal. Melihat besarnya modal sendiri atau aset pribadi yang dimiliki di dalam bisnisnya. Contohnya, pengusaha butuh 1 miliar untuk proyek. Ia pakai uang pribadi 400 juta dan pinjam bank sisanya 600 juta. Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Aset berharga yang dijaminkan ke bank sebagai cadangan jika peminjam gagal bayar. Contohnya, peminjam menjaminkan sertifikat rumah senilai 350 juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman uang senilai 200 juta. Yang kelima yang terakhir ada condition of economy, yaitu kondisi ekonomi itu sendiri. Menilai situasi, pasar, dan tren ekonomi di sektor usaha peminjam. Nah, contohnya peminjam mengajukan kredit modal untuk bisnis pariwisata saat turis sedang melonjak tinggi. Jadi kesimpulannya, penyelesaian kredit harus seimbang antara upaya penyelamatan usaha, debitur, dan kepastian hukum guna menjaga kesehatan sistem perbankan. Dari seluruh materi ini adalah bank harus seimbang antara sikap peduli kemanusiaan dan sikap tegas aturan hukum dalam membereskan utang yang macet agar keuangan bank tetap sehat. Ada 2 sisi yang harus diseimbangkan, yaitu yang pertama ada upaya penyelamatan usaha. Bank membantu mencarikan solusi bagi peminjam yang usahanya memang sedang jatuh atau terkena musibah. Contohnya, warung makan nasabah sepi akibat krisis ekonomi. Lalu bank berbaik hati memotong cicilan bulanannya agar usahanya tidak bangkrut. Yang kedua ada kepastian hukum. Bank harus bertindak tegas secara hukum jika peminjam terbukti nakal, curang, atau sengaja kabur. Contohnya, nasabah punya uang tapi sengaja tidak mau bayar dan menghilang, sehingga bank terpaksa menyita dan melelang rumah jaminannya ke pengadilan. Baik, itu saja yang saya jelaskan dari materi penyelesaian kredit bermasalah oleh bank konvensional tersebut.